totalitas dari item yang dimiliki oleh Deden. Dengan mengambil ke arah Weapon Master plus ke arah Agility emang niatnya adalah untuk bisa sedikit demi sedikit lah poking damage ke arah backline. Masuk ke arah highlightnya, lihat bagaimana dari segi kill point 8-6 dan bahkan dari segi bagaimana teamfight berjalan. Ini bisa dibilang masih cukup efektif. Namun sekalinya Heist Armor langsung keangkat, lihat bagaimana dari teman-teman Rebellion Zion pun udah tidak punya power yang terlalu besar untuk membalaskan teman-teman dari RRQ. Masuk ke menit ke-17, Kars somehow ini masih hidup dan bahkan terselamatkan dengan power dari spell Fab-nya ditambah lagi dengan hilangnya dari Skylar. Ngebuat momentumnya cukup besar bagi Rebellion Zion mendapatkan sedikit zoning. Namun ternyata nggak lama kemudian dibalaskan lagi dengan adanya Clay yang masih dengan darah yang penuh. Otomatis di poking sedikit demi sedikit, gak banyak pertukaran tapi dari kedua belah tim akhirnya disengage. Dan di menit ke-25 kita melihat bahwa Vincent udah langsung fokus ke arah Versik. Dan kalau nggak salah di sini Versiknya juga udah tumbang, tapi nggak langsung engage ke arah Lordnya. Karena mereka mencari safe space banget, mengingat apalagi dengan wave di arah top lane tadi sempat di-push juga oleh Skylar. Yang akhirnya ngebuat Rebellion Zion pun punya dua fokus. Ini mau kontes ke arah Lord atau ke arah dari top lane ya Pak? Yap. Ini di menit ke-27 ini tadi mereka yang kayak begini aja itu Nah, ini udah momennya. terlihat. Nah ini momen yang begitu baik loh. Iya. Ini tadi disebutkan, dimana tadi pilot requiem udah langsung dikeluarkan ya udah. Berarti nggak bakal ada trigger lagi gitu loh. Iya. Ya udah berarti mereka hanya tinggal maju lagi, tinggal sikat aja dan terpisah semuanya kelar udah. Dipisah bagi dua, yang kepisah juga itu Heist Armor plus Audizi tadi yang ngebuat dia pun akhirnya nggak punya badan di depan. Dikejar habis-habisan oleh Banana, ngebuat dia tumbang. Gak lama kemudian ada satu Winter Tension yang dikeluarkan oleh Kars. Namun sayangnya itu nggak bakalan cukup untuk bisa melakukan defense manuver terhadap RRQ di menit yang ke-30. Iya kan? Udah satu together juga. Iya, Power Satu Together juga ada agility, sepatunya, rapid lagi dan ini adalah highlightnya. Iya, tadi aku ngira dengan adanya Deden, ayam Yunya ke arah Beladihan, mau gigit satu orang. Tapi ternyata enggak. Justru kita ngeliat dari Audinya, tadi sempat ngegigit satu player, tapi akhirnya dapat space yang lumayan besar, walaupun dia tumbang juga. Masuk ke menit ketiga, kita bisa melihat bagaimana setup yang dibawa oleh Rebellion Zion. Dan bahkan, seperti dikatakan oleh Bang Oji tadi, Banana pun tadi agak susah untuk bisa menjangkau ke arah Swallow. Dimana Yves-nya ini benar-benar berguna banget untuk setup, pre-setup teamfight. Ini dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ngebuat mereka banyak banget space untuk bisa bergerak dengan bebas. Di sini sebenarnya dari Skylar udah mulai join the team fight dan bahkan udah mendapatkan beberapa turning point yang cukup oke dengan mendapatkan double kill plus adanya turret yang bisa dihancurkan. Tapi balik lagi itu adalah turning point yang progresif karena nggak lama kemudian lihat bagaimana teman-teman dari Rebellion Zion itu langsung menangkap ke arah dua player yang sangat penting dari RRQ. Inisiator dan juga damage per second-nya. Bahkan Naomi sama sekali tidak diberikan jalan untuk pulang. Membuat akhirnya 3 player dari RRQ itu tinggal frontrunner dan juga damage yang modelannya adalah skill caster. Banana di sini mencoba untuk sekuat mungkin menjaga teman-teman dari Rebellion Zion agar tidak masuk ke dalam sana, tapi lihat bagaimana Audi ini benar-benar nempelin banget dan bahkan memulai teamfight dengan menarik ke arah Naomi. Masuk ke arah menit 15, Versik pun udah nggak bisa terlalu banyak bergerak karena dia juga udah kena energy eruption. Dikenakan DPS juga dari Heist Armor dan juga Kars, ngebuat base cukup lebar untuk langsung di-end oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Nah, pakai 30 menit Pak Pulung. 15 menit 36. 15 langsung diganyang Pak Pulung dan itemnya. Dengan tambahan dari Necklace of Durance, cara tidak langsung walaupun dari segi damage potensial yang nggak terlalu besar, tapi ingat, area of effect yang diberikan dari Novaria itu cukup besar juga. Lihat bagaimana 4 player dari RRQ sudah terkena efek dari Astral Echo yang membuat akhirnya hitbox mereka gede dan lihat Wings by Wings pun tadi gak bisa ngebantu karena ya balik lagi penalty zone yang harusnya nggak nyampe, namun karena adanya hitbox yang besar ngebuat Deden tidak bisa bergerak. 8 menit pertama Deden otomatis langsung tumbang 3 kali. Ngebuat dia gak cuma bisa tidak menerima ataupun tidak memberikan damage ke arah dari Rebellion Zion, tapi juga kekurangan dari segi item manajemennya. Dan kita juga melihat bahwa impact player dari Swallow dengan power dari Tedizlanya, aku melihat untuk kapten paling depan, kunci kapalnya itu ada di tangan dari Swallow. Dan juga dia long range project Slow-mo-nya boleh-boleh. Nah, itu pas mau kena hampir kena clay. itu yang benar-benar enak banget. Karena balik lagi lihat, ini yang tadi aku bilang kunci kapten di depan, Swallow engage ke arah depan sana, dapet ke arah Skylar dan juga Naomi. Otomatis Skylar blazing duet gak kena ke arah siapa-siapa dan pada akhirnya membuat space yang sangat lebar di arah mid lane untuk Lord bisa masuk. Lord pertama kali bisa masuk tapi nggak bisa langsung nge-push ke arah dari turret potensialnya. Namun ternyata itu adalah pancingan dari Rebellion Zion untuk mengundang teman-teman dari RRQ keluar dari base turretnya dan akhirnya tinggal
Skylar saja sendirian yang melakukan defensive manuver. Yap. Untungnya dengan adanya wave ini dia arah bottom lane yang masih berjalan, pada akhirnya Baystar pun diselesaikan di 17 menit 28 detik. Oke,